Halo warga sipil sekalian, kemarin baru aja kita bahas soal kejatuhan SVB. Gue udah ngomong sedikit soal sejarahnya, gue udah ngomong gimana momen mereka sangat wangi, sangat harum betul, dan gue juga udah ngejelasin sedikit soal kejatuhannya. Ya, bagaimana bank terbesar nomor 16 di Amerika Serikat bisa kolaps dalam waktu kurang lebih 48 jam. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. Di konten kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SVB tersebut. Ada dua poin utama yang bakal gue bahas. Pertama, apa respon pemerintah Amerika Serikat dalam menanggulangi kejatuhan SVB ini? Kedua, bagaimana dampaknya untuk Indonesia? Investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. Kemarin sempat gue singgung soal keputusan Amerika Serikat yang menyatakan kepada publik bahwa mereka tidak akan melakukan bailout pada SVB. Dibumbui dengan kalimat-kalimat tidak mau mengecewakan para pembayar pajak dan lain sebagainya. But we are concerned about depositors and are focused on trying to meet. Gue sempat bingung, lalu kalau nggak bailout, apa yang akan dilakukan? Kenapa? Karena LPS-nya Amerika Serikat, FDIC, itu nggak mungkin cover semuanya cuy. Kenapa? Karena ada batasnya kan, $250.000, sedangkan mayoritas uang yang di situ itu nilainya melebihi batas tersebut. Dan akhirnya terjawab sudah bahwa Amerika Serikat memang tidak melakukan bailout, tapi mereka membuat program yang namanya BTFP. Jadi ya ini program pendanaan bank yang ditujukan pemerintah US untuk menjamin tidak ada lagi bank-bank yang jatuh seperti SVB ini. Artinya mereka menyiapkan banyak modal ya. Dari mana modal itu mereka dapat? Apalagi kalau nggak injeksi likuiditas. Jurus andalan Amerika Serikat. Wah, kalau injeksi likuiditas berarti printing money bang. Wah, berarti itu MMT bang. Aduh, masa kita balik lagi ke situ ya? Nah intinya kayak gitu, akhirnya Amerika Serikat membuat program itu yang ditujukan untuk menjaga stabilitas keuangan perbankan di Amerika Serikat. Masalahnya adalah, yang bikin gue bingung, nah mereka melakukan injeksi likuiditas ini untuk perbankan. Tapi di satu sisi, The Fed kemarin baru aja menaikkan suku bunga gitu. Dan ya, fenomena ini menarik untuk disimak bagaimana dampaknya kepada perekonomian Amerika Serikat sendiri. Mungkin bakal ada resiko yang harus dimitigasi. Belum lagi kita ngomong soal BRICS, Pak. Is the United States dollar under threat? Ya, mereka sepakat untuk membuat currency yang baru dalam rangka menandingi dolar yang emang sekarang udah terlalu kuat, udah terlalu dominan. Jadi ya negara-negara kayak Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan itu berpikir dolar ini harus ada tandingannya. Dan yang jadi berita buruk lagi buat Amerika Serikat adalah Arab Saudi ternyata tertarik bergabung. Kita bakal bahas di lain waktu karena ya gue perlu riset yang mendalam juga. Jangan buru-buru, jangan asal heboh aja gitu. Itulah yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dalam merespon kejatuhan SVB ini. Lalu bagaimana dampaknya kejatuhan SVB ini bagi perekonomian Indonesia? Nah untuk membahas itu gue udah ngobrol banyak kepada salah satu investor yang cukup terkenal di Indonesia, Mas Rifan Kurniawan. Tapi sebelum itu, buat kalian yang tertarik untuk membeli saham-sahamnya Amerika Serikat kayak Apple, Microsoft, Tesla, kalian bisa coba aplikasi GoTrade. Nah, aplikasi ini udah didukung oleh PT Valburi dan sudah teregulasi oleh Bapeti. Jadi ya bisa dipercaya dan aman. Di GoTrade kalian bisa mengakses pasar saham Amerika Serikat dan bermain saham-saham populer dunia seperti Apple, Microsoft, Google, Tesla dengan modal awal mulai dari Rp15.000 dan deposit hanya Rp75.000. Nah, walaupun biaya investasinya terhitung rendah, dengan uang segitu lu udah bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaannya dulu. Dan buat pemula yang takut kebingungan, tenang aja, user interface-nya udah sangat-sangat membantu karena dibikin benar-benar simple. Jadi walaupun lu pemula, lu bakal sangat gampang mengerti untuk mengoperasikan aplikasi ini. Nggak cuma itu, aplikasi ini juga perfect banget buat yang udah investasi di saham lokal yang mau diversifikasi ke saham Amerika Serikat. GoTrade juga dilengkapi fitur yang bisa membantu kalian berinvestasi seperti rating analisis Wall Street dan informasi basic lainnya yang mendukung analisa performa saham. Oh ya, cuma butuh 5 menit untuk registrasi dengan menggunakan KTP, dan untuk deposit kalian bisa transfer menggunakan bank atau e-wallet pilihan kalian. Dan jangan lupa pakai kode undangan di bawah supaya kalian bisa dapat bonus $2. Oh, lumayan. Jadi ya let's collaborate dan mulai investasimu dengan GoTrade.
Gini Mas Ferry, kemarin itu kan ketika berita SVB muncul, sebenarnya dampak yang paling cepat itu kita bisa lihat adalah di bursa saham US, ya, di mana bursa saham US merespon cukup cepat dengan kejadian tersebut, ya kan. Nah, kalau untuk di IHSG-nya sebenarnya sempat lagging ya beberapa waktu. Nah, tapi akhirnya kena dampak juga. Nah, jadi di mana indeks harga saham gabungan yang waktu itu masih ada di sekitar 6.900-an, itu akhirnya sempat jeblok ke level sekitar 6.600-an hanya dalam waktu beberapa hari. Ya, jadi ada tuh kurang lebih 3-4 hari perdagangan di mana indeks harga saham gabungan itu turun cukup signifikan dan berturut-turut gitu. Nah, cuman dan di sisi lain ya ini memang ada dampak jangka pendeknya, tapi di sisi lain reaksi market ini berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat ada beberapa fund manager yang juga melepas kepemilikan sahamnya, dan investor retail ini juga saat itu belum kasarnya belum berani nampung. Kenapa? Karena bukan cuma dampak dari SVB, tapi juga sebelum itu pun volume perdagangan di indeks harga saham gabungan itu sempat drop, Mas. Jadi kurang lebih dari yang sebelumnya 14 triliun per hari, kemarin itu sempat hanya sekitar 8-9 triliun per hari. Nah, jadi kebayang ya bahwa di satu sisi ada fund manager yang lepas sahamnya, investor asing juga lepas sahamnya, tapi di sisi lain retail ini belum berani untuk masuk. Nah, itulah yang kemudian membuat indeks harga saham gabungan turun cukup signifikan. Nah, tapi setelah itu indeks harga saham gabungan perlahan-lahan mulai bangkit lagi nih, ya, karena di satu sisi bisa kita katakan bahwa dampak terhadap Indonesia itu nggak terlalu signifikan, ya. Jadi perlahan-lahan fear-nya tadi tuh udah mulai udah mulai menghilang, udah mulai ada terminimalisir, dan kemudian banyak investor, banyak trader yang kemudian sekarang juga udah mulai masuk gitu, dan perlahan-lahan indeks harga saham gabungan ini mulai bangkit kembali. Nah, kurang lebih seperti itu. Di tahun 2023 ini ya mungkin sekarang kita bisa bilang tidak terlalu sistemik, tapi kalau tidak dihandle dengan baik ya bukan tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan akan menjadi sesuatu yang lebih luas lagi. Ya, ada istilahnya adalah self fulfilling prophecy. Jadi di mana sebenarnya nggak terjadi sesuatu yang ditakutkan, tapi karena psikologis manusia, fear manusia ini tidak bisa dikendalikan, bisa jadi sebenarnya kejadiannya atau dampaknya tidak separah itu, tapi karena hoax atau karena ketakutan kita sendiri, akhirnya terjadilah ketakutan yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Jadi balik lagi, kalau saya berharap sih pemerintah lebih responsif, ya, regulator juga lebih responsif, ya, menyampaikan sebenarnya apa dampak dari SVB kali ini, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Mas Rifan Kurniawan, ya, sangat membantu juga. Dan sebagai tambahan, kalau kita baca datanya dan analisanya, maka kita akan menemukan hal yang mungkin agak sedikit menenangkan, ya. Karena saat ini rasio kecukupan modal perbankan di Indonesia itu 25,88% per Januari 2023. Kemudian non-performing loan kita ada di angka 2,5% secara gross dan 0,76 secara neto. Dan hasil tersebut menegaskan ketahanan sektor keuangan di Indonesia dari dampak kebangkrutan bank-bank di Amerika maupun di Eropa. Tapi ya tetap aja walaupun resikonya kecil, jelas dampaknya ada. Dan ya, pemerintah Indonesia tetap harus waspada dengan segala turbulensi yang terjadi. Itu aja DokuVlog kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya. See ya.